nalika manusia Nggih. dan memang dijadikan khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sifat-sifatnya pangeran itu kan harus didamai. Kalau semuanya memang tidak terpakai seperti itu dan memang tidak terjadi sifatnya pangeran didamai, itu apa disebut yang munafik pindah. Suatu pemimpin yang menjalankan kekuasaan tapi tidak sesuai dengan yang di pemegang kuasa. Jadi ketidakmampuan di sini. Artinya kan tidak mampu. Jadi sebenarnya ini semua adalah amanah dari Allah, tugas Allah kepada diri kita. Ya. Di dalam kesempurnaan kita dituntut untuk bisa sebaiknya menjalani apa yang sudah menjadikan amanah itu. Nah, bila amanah itu ya rusaknya amanah itu banyak hal. Salah satunya bisa dikarenakan kebodohan ini tadi. Ya. Karena bodoh bagaimana? Kan tidak bisa menjalankan, tidak tahu apa yang harus dijalankan. Yang kedua itu munafik, tahu tapi tidak mau menjalani. Hanya bisa ngomong tapi tidak bisa menjalani. Paham, ngerti tapi juga tidak bisa menjalani, juga itu termasuk munafik. Ya. Nah, jadi contohnya kita belajar ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih banyak hal yang kita pelajari. Kita sudah hafal, umpamanya kita debat, kita ngomong pun juga dianggap sudah mumpuni. Tapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari ternyata nol. Ia tetap dikatakan munafik. Ya, cuman bisa ngomong itu munafik. Jadi munafik itu sebatas ngerti tapi tidak menjalani sudah munafik. Ya. Antara pengertian dan pelaksanaan tidak seimbang. Atau kok kasarnya goroh, ngapusi, ya, bohong, jadi dikatakan tergolong munafik. Ya. Terus menjual amanah. Orang ini tahu, ngerti, paham, tapi tujuannya bukan untuk ibadah, perbaikan rohaninya, tapi untuk kebutuhan jasmaninya. Itu namanya menjual daripada amanah. Banyak orang-orang rohaniawan, tapi tujuannya bukan untuk rohaninya. Banyak. Ya, itu termasuk bisa dikatakan juga munafik. Ya. Nah, ini termasuk dikatakan orang goblok. Orang munafik itu orang goblok. Tidak bisa membedakan salah dan benar. Dibolak-balik semaunya sendiri. Artinya goblok. Orang goblok kan seperti itu. Nah, ini kasarannya ngomong goblok. Sebenarnya ngomong goblok ini tidak boleh terlalu kasar. Ini. Tapi supaya kita paham ini. Berarti benten ya. Bodoh dan membodohi diri atau bodoh. Karena kan kadang nonton uang ini dicucu istilahnya, dibohongi seseorang, tapi ada yang memang pada dasarnya orang itu memang bodoh. Ini wau ini buatan paham itu, buatan ngerti itu. Oke, terus? Dan pada waktu itu bersikapnya seperti apa? Kadang kan nonton wong ini di kontes yang memang mengerti dalam hal itu sebenarnya, tapi dibodohi oleh dia. Ada yang memang betul-betul dibodohi yang tapi memang boleh ngerti demi keilmuan itu. Sama saja. Orang tidak tahu sama sekali lah umpamanya. Jadi dia tidak mencari asal usulnya sesuatu berarti. Tidak mau belajar, tidak mau mencari. Pada akhirnya dia benar-benar bodoh, benar-benar tidak tahu karena tidak mau mencari. Ya itu salah, dikatakan buta huruf, bodoh di situ. Nah ini kita tidak boleh. Ya. Artinya tidak boleh itu
Kalau diri kita terhadap diri kita saja sudah tidak tahu, bagaimana kita tahu dengan Allah? Dengan diri kita sudah tidak ngereken ibaratnya, sudah tidak mau tahu. Bagaimana untuk lebih tahu yang nyata aja tidak tahu. Bagaimana nanti yang gaibnya? Makanya orang bodoh berbuat semaunya, seenaknya. Nah, karena ya baik jasmani maupun rohaninya itu banyak kekurangan, ngawur. Nah, itu makanya di sini kita harus, makanya Al-Quran awalnya ada ketulisan Iqra, kalimat Iqra yaitu ya, supaya kita tidak bodoh. Di sini disindir lagi di sini. Ya. Itu. Dalam ayat ini disindir lagi buta huruf. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Nah, dalam ini lebih luas dalam artian ya, karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, kemunafikan, segala macam ini menggambarkan kaum itu, ini buta huruf itu. Ya, seperti itu. Jadi bagaimanapun juga orang bodoh itu, nah itu juga anggap saja suatu kesalahan, ya. Tidak amanah, tidak peduli, ya. Kalau dikatakan kesalahan bukan tidak amanah, tapi tidak amanah itu tetap bisa dikatakan kesalahan juga, tidak amanah. Karena tidak mempelajari asal usulnya, asal usul kita itu ini roh kita dari alam malakut, alam roh ditiupkan kepada jasad ini. Ini sebagai khalifah. Nah, berarti kita punya potensi di sini. Nah, dan punya kapasitas. Itu tidak digunakan. Itu namanya tidak amanah. Potensi dan kapasitas tidak digunakan berarti itu namanya tidak amanah. Ya. Ya, itu pun banyak orang ngomong, orang goblok itu tidak punya resiko, tidak punya tanggungan, tidak punya pertanyaan dan segala macam. Bukan, ya, bukan. Bodoh itu banyak kerugian, ya, karena ketidakpahaman dan tidak bisa menjalani sesuatu yang lebih baik kalau orang bodoh. Ya makanya kalimat di awal, ya, itu Iqra, ya. Untuk memahami kalimat berikutnya itu bisa, ya. Makanya dikatakan Iqra dari awal supaya nanti untuk berikutnya bisa untuk memahaminya. Nah, ini berikutnya. Nah, itu bisa harus bisa membedakan benar dan salah. Tadi juga agak disinggung. Benar dan salah itu juga luas. Orang tidak amanah itu berarti juga tidak tahu benar dan salah. Ya. Mana yang hak, mana yang batil juga tidak tahu. Ya, mana yang harus dijalani dan mana yang harus dijauhi itu tidak tahu juga. Nah, jadi ini adalah pekerjaan orang yang tadi dikatakan buta huruf atau orang bodoh. Ya, orang bodoh begitu, tidak tahu halal haram, tidak tahu benar atau salah, tidak tahu bahaya atau tidak. Nah, dua kemungkinan itu dijalani semua dalam keraguan, kewaswasan, bukan kewaspadaan, kewaswasan. Ya. Orang bodoh itu kebanyakan bingung, was-was, segala macam karena ketidaktahuannya. Tidak bisa membedakan dua sisi maksudnya di sini. Ya. Terus tidak bisa membersihkan hatinya. Orang kalau hatinya belum bersih, itu didasari perbuatannya dengan nafsu yang tidak baik. Sehingga segala perbuatan, perkataan, ya, tingkah laku, pemahamannya itu rusak atau tidak benar. Nah, kalau sudah seperti itu bisa dikatakan juga goblok juga, ya. Ya. Jadi
yang dikatakan orang pinter itu bukan cuma bisa berdalih, cuma tahu teorinya, bukan, tapi bisa membedakan salah dan benar. Jadi orang pinter, orang bisa membedakan salah dan benar, salah satunya. Nah, kalau tidak bisa itu, termasuk golongannya orang-orang yang bodoh. Berikutnya, nah kita juga harus tahu, karena kita dinisbatkan manusia sebagai khalifah Allah, artinya penghubung di sini. Jadi kita harus menjadi penghubung yang baik antara Allah dengan hamba yang lain. Jadi dikatakan penghubung ini juga termasuk bisa dikatakan sebagai utusan, ya, wali, ya. Jadi sebenarnya setiap manusia itu adalah wali, ya, sebenarnya paling tidak wali terhadap dirinya sendiri. Jadi kita bisa menjadikan penghubung atau wali terhadap diri kita sendiri. Bagaimana? Ya tadi dengan menjalankan amanahnya Allah ini tadi. Sifat Rahman Rahimnya Allah. Nah, kita wujudkan segala sifat dari Allah, kita wujudkan. Allah Maha Pelindung, artinya kita juga harus bisa melindungi sesamanya, makhluk yang lain ini, entah itu sesama manusia, hewan dan tumbuhan, ya. Artinya ya memang kadang kita harus membunuh hewan, membunuh tumbuhan karena itu objek, tapi ada batasannya, tidak semena-mena, ya. Nah, kalau kita semena-mena berarti kita tidak bisa menjalankan amanah daripada itu tadi. Sifat Rahman Rahimnya tidak amanah, ya. Jadi kita menjadi penghubung yang baik. Jadi penghubung antara Allah dengan makhluknya. Nah, kalau kita dikatakan sebagai penghubung, ya kita harus baik dulu berarti. Bagaimana kita bisa memberikan saran kepada orang lain, memberikan contoh kepada orang lain, kalau diri kita sendiri belum? Ya, kita harus pintar, artinya kita ngomong sama orang itu harus pintar dulu, ya. Baru nanti bisa memberikan wejangan ke orang, memberikan pesan, memberikan petunjuk, bisa menolong dan memberikan semacam-macam. Nah, berarti karena kita sebagai penghubung harus ditingkatkan kemampuannya, keilmuannya itu harus ditingkatkan. Artinya kita jangan bodoh lah gitu, seperti itu. Ini kan yang dibahas kan bodoh nih, umiyun ya, buta huruf, bodoh, nah, seperti itu. Terus berikutnya, ya, kita bisa menjadi wadah, tempatnya ilmu. Jadi kita sebagai manusia ini supaya tidak bodoh, itu menjadi tempatnya ilmu. Terus bagaimana untuk menjadi tempatnya ilmu? Kita gambarkan secara dohir. Piring itu kan wadah. Sebelum kita makan, piring itu kira-kira kondisinya harus seperti apa? Bersih. Ya. Jadi diri kita harus bersih dulu untuk mendapatkan ilmu, supaya tidak ada kebodohan. Karena begitu ada kotoran di dalam piring itu, gambarannya tadi, bagaimana kita mengisi nasinya atau mungkin makanan yang lain, takut kotor, ya akhirnya tidak ada isi, tidak ada ilmu, ya bodoh. Terus bisa menjadikan cahaya. Artinya cahaya itu kita bermanfaat untuk orang lain, bisa menerangi orang lain.
baik itu dalam keilmuannya, kebisaannya, atau dalam kemampuan kebendaannya. Dalam kebendaan contohnya adalah sedekah, zakat. Dengan ilmunya ya walaupun kita bisanya umpama cuma alif, ba, ta gitu aja, atau mungkin tahunya hanya sepatah-patah, ini harus ditularkan. Makanya kalau saya ngomong itu jangan mandul, jadi santri saya jangan mandul. Itu artinya apa? Ya kita memberikan, menjalani amanah Allah itu tadi, ya, menjadi nur, cahaya, menerangi bagi yang lain. Ya. Jadi cahaya ini berasal dari Allah, bisa menerangi. Nah itu. Untuk bisa menerangi kita harus terang dulu. Tidak bisa kita sendiri tidak nyala terus menerangi orang lain, tidak bisa. Ya kita harus pinter. Untuk bisa menerangi itu harus pinter. Kita harus punya nilai lebih daripada yang diterangi tadi, sehingga cahaya itu akan menerangi kegelapan. Habis gelap terbitlah terang, kita menjadi manusia yang bermanfaat. Nah itulah rentetan untuk supaya kita tidak disebut umiyun. Berarti ngoten niku tasik wonten hubungane kan kalau wau sing Mas Lufi sebutaken niku saking syariat, tarekat, jenjang sistem niku. Nah, hakikat sampai temak. Nggih. Nah, itu harus dicari. Dengan mencari tatanan itu tadi otomatis kita jadi pinter. Nah, akhirnya dikatakan pinter tahu, atau boleh dikatakan makrifat. Makrifat itu tahu. Tapi bukan hanya tahu sekedar fisik dan akal, bukan. Termasuk perjalanan batin. Roh itu perjalanan batin. Kalau fisik akal itu dari jasmani, ya. Jadi makrifat itu bukan hanya dari jasmani saja, tetapi sampai kedalamannya juga, sampai kepada rohnya. Nah, bila nyampe kepada roh, nah roh ini adalah jembatan untuk kita dengan Allah. Ya, untuk kita bisa ma'rifatullah itu lewat roh kita, bukan lewat jasmani kita. Gitu. Nah, ini belum nyampe ke sini pembahasan roh belum. Ya. Itu sangat rumit itu. Paling enggak harus belajar tasawuf dulu. Artinya belajar tasawuf itu belajar perjalanan batin, bukan hanya perjalanan dohir. Perjalanan dohir sudah rumit, apalagi perjalanan batin. Ya. Jadi untuk ma'rifatullah itu, untuk ma'rifatullah yang sebenarnya itu memang sulit, panjang, penuh derita. Bagaimana yang sudah itu penuh derita, tidak segampang ini. Ya, untuk ma'rifatullah itu, untuk tahu atau bertemu dengan Allah itu. Dan pada waktu pertemuan pun ya seperti tadi, bukan kita itu terbayang atau tahu dengan wujudnya Allah secara fisik, artinya secara apa yang kita angan-angan, bukan. Ya, ini termasuk perjalanan rohani tadi. Kalau sudah perjalanan rohani itu tidak mengarah kepada fisik, bukan. Kalau yang belum ke sana masih mengarah ke fisik. Ya. Fisik itu artinya bukan terlihat nyata begini, tapi dalam angan-angan kita, persepsi kita, ya, prasangka kita itu termasuk fisik, Mas Yan. Ya, bukan itu sudah. Ya. Padahal di sini pun masih ini yang ruwet masih. Ya. Ya. Gitu. Ada hubungannya memang. Nah, kalau kita sudah pinter, dalam arti pinter di sini ya ini tadi luar dan dalam loh ya. Bukan karena kita pendidikan formalnya tahu, teorinya juga tahu, ya. Terus fakta-fakta di lapangan atau fakta-fakta di alam ini juga tahu, itu dikatakan pinter, bukan.
fisiknya, itu belum ma'rifat namanya, ya. Itu ma'rifat fisik artinya tahu tentang keilmuan fisik, ya. Jadi umpamanya kita tahu tentang teknologi sampai mendalam, itu juga masih sekedar pengetahuan fisik, belum ma'rifat. Ma'rifatnya ma'rifat fisik, ma'rifat jasmani, pengetahuan jasmani. Ya, kalau ma'rifatullah ya jauh, wong Allah itu gaib. Ya. Dan maha gaib, bukan cuma gaib, maha gaib. Gaib yang di dalam diri kita aja kita sudah sangat repot sekali, yaitu rohani kita itu adalah gaib kita tidak tahu. Nah, terus apakah kita tidak boleh ma'rifatullah? Boleh, justru arahnya ke sana. Loh, kita dilahirkan ini dalam kondisi fitrah, roh ini tadi. Nah, itu berasal yang daripada maharuh tadi. Nah, artinya ini dari Allah. Kita kembalinya juga harus seperti itu juga. Ma'rifatullah lah, makanya kita diperintahkan atau dianjurkan untuk ma'rifatullah. Artinya kita bisa balik asal lagi. Nah, itu. Ya. Jadi kita memang dituntut untuk ma'rifatullah. Ya, karena innalillahi wa innalillahi rajiun. Kan itu. Kalau makrifat itu prosesnya tetap harus ada perantaran, nggak bisa langsung. Kalau ma'rifatullah itu tidak ada perantara, langsung. Prosesnya Langsung. Karena itu alam gaib. Alam gaib kita roh, untuk bisa ketemu dengan yang maha roh itu tidak ada perantara. Ya, tidak ada perantara. Nah, cuma dari pengertian untuk bisa itu, nah perantaranya melalui utusan-utusan Allah itu. Makanya kita harus bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, nah itu. Jadi roh sendiri itu punyanya Allah, ya. Sedangkan kita sebagai hamba, ya, ini adalah roh kita ini bisa nyambung kepada Allah. Nah, untuk roh kita ini untuk tahu nyambungnya ke sana ini harus ada yang bimbing. Gitu. Yaitu yang dianggap kita perantara, tapi hanya bimbing, untuk ketemunya ketemu sendiri. Sama dengan kisahnya Isra dan Mi'raj. Ya, diantar sama pembimbingnya ini, dikasih pejangan, dikasih pengertian, pemahaman, keilmuan. Nah, untuk kesananya harus berangkat sendiri. Nah, itu. Jadi pada waktu Rasulullah diantar sama malaikat Jibril, begitu Rasulullah menghadap ke sana, ini tidak boleh yang nganter ini. Itu tetap sendiri. Memang tanggung jawabnya sendiri. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, sendiri-sendiri maksudnya. Ya sendiri. Enten pertanyaan mana? Kalau tutup mawon ini lek berlanjut mboten mari nggih. Masuk jam 12 mboten manten nih. Nggih. Nggih. Kalau tutup riyen nggih. Nggih. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah.